Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan, suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak. Konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Bidang kesehatan, itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Bu Dita di teks pidato persuasif di pertemuan kita yang selanjutnya. Jika pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian, struktur, serta macam-macam metode yang digunakan dalam berpidato, maka di pertemuan ini kita akan membahas mengenai menulis, menyunting teks pidato persuasif, serta Bu Dita akan memberikan contoh pidato persuasif yang kita kupas berdasarkan struktur. Kita geser ke slide selanjutnya. Nah, sudah muncul judulnya ya. Kita geser ke slide yang selanjutnya yang berisi materinya. Kita mulai dari menulis teks berpidato. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis teks pidato. Yang pertama adalah menentukan topik. Sebelum memulai membuat naskah, topik atau tema harus ditentukan terlebih dahulu. Seperti yang pernah Bu Dita jelaskan ke kalian, yang namanya tema, topik, dan judul itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Tema dan topik adalah garis besar atau payung besar dari apa yang akan kalian kerjakan. Sedangkan judul adalah konsep yang akan kalian gunakan untuk menulis isinya. Jadi, kalau tema atau payung besarnya tentang kesehatan, maka judul yang bisa kalian tulis adalah COVID-19. Yang isinya adalah himbauan, saran, dan bagaimana cara kita untuk bisa tetap hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Jadi tema dan judul adalah sesuatu hal yang berbeda. Begitu ya. Kemudian yang kedua ada menganalisis pendengar. Kalian ketika menulis pidato harus mengetahui siapa yang mendengarkan pidato kalian. Apakah hanya teman-teman kalian satu kantor, satu sekolah, satu organisasi, ataukah masyarakat luas? Di situ yang harus diperhatikan adalah pemilihan kata.
Ingat, di bahasa Indonesia kita punya yang namanya sinonim atau persamaan kata. Kata baik itu punya sinonim berupa indah. Loh, indah itu juga termasuk baik, nak. Kemudian serasi. Nah, kita tinggal menggunakan kata-kata itu di posisi yang mana ketika kita berbicara dengan siapa. Itu yang dimaksud dengan menganalisis pendengar. Yang selanjutnya, menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato harus disusun dengan urutan berdasarkan penyelesaian masalah. Kerangka pidato atau sistematika disusun agar naskah pidato yang kita buat bisa runtut atau urut. Artinya, struktur pidato yang Bodhita jelaskan di pertemuan sebelumnya itu ada 3, yaitu yang digunakan. Dan harus urut, supaya ketika didengarkan atau dibaca itu bisa dipahami dengan baik. Tidak amburadul atau acak-acakan. Begitu ya nak ya. Harus urut, segala sesuatu yang urut, yang rapi itu kan enak dilihat, enak dirasakan, enak dipandang mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya di slide yang berikutnya ada menyunting teks pidato. Nah, menyunting itu apa sih? Bahasa kerennya menyunting itu mengedit. Berarti kalau diedit, apanya yang diedit? Segala halnya, bisa kata-katanya, bisa kalimatnya, bisa gambarnya, bisa dan lain sebagainya. Jadi menyunting itu bahasa kerennya adalah mengedit. Menyunting adalah kegiatan melakukan perbaikan baik pada bagian isi maupun kebahasaan. Tahap menyunting terbagi ke dalam 2 suntingan, antara lain A. Kelengkapan isi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suntingan isi adalah sebagai berikut. 1. Urutan penyajian. Bacalah seluruh teks, kemudian bagi antara pembuka, isi, dan penutup. Amati apakah kalimat yang tidak sesuai dengan posisi atau letaknya. Misalkan dalam bagian pembuka ada kalimat kesimpulan. Pada bagian kesimpulan masih ada isi yang ingin disampaikan. Yang kedua, cermati dengan seksama adakah hal yang mengandung pemborosan kata atau kalimat tidak efektif. Seperti yang Bodhita bilang, kalau sudah menggunakan kepada, jangan yang terhormat. Jika menggunakan yang terhormat, jangan yang kepada. Itu masuk ke dalam pemborosan kata atau kalimat yang tidak efektif. Yang kedua, ada kebahasaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suntingan kebahasaan adalah 1. Penggunaan tanda baca atau EYD yang telah disempurnakan. Yang kedua, penggunaan tata bahasa, baik pilihan kata, struktur kalimat, maupun kepaduan paragraf. Padu itu nyambung, jadi antara paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya itu nyambung, tidak pedot informasinya, tidak putus informasinya, jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di slide yang selanjutnya silahkan diperhatikan, Bodhita memberikan contoh pidato persuasif. Diperhatikan di slide ini, Bodhita memberikan garis-garis untuk penandanya, mulai dari pembuka, berisi salam pembuka dan ucapan penghormatan. Kemudian ada pertama-tama, mari kita panjatkan, berarti itu salam atau ucapan syukur. Itu masuk ke dalam pembuka. Yang kedua, di paragraf 2 dan 3 itu isi teksnya, pesannya, esensinya, materinya yang ingin disampaikan. Sampai dengan paragraf keempat. Jadi isinya banyak, iya wajib banyak karena memang kita ingin menyampaikan sesuatu hal. Kemudian di paragraf ke-5 itu adalah penutupnya, yang berisi tentang kesimpulan, kata-kata motivasi, dan salam penutup.
Sedikit Bu, iya enggak apa-apa, karena memang yang harus dan wajib disampaikan lebih banyak adalah isinya atau materinya, begitu ya. Jadi memang strukturnya hanya ada 3, sekali lagi Bu Dita ingatkan, ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Baik, materi hari ini sudah Bu Dita sampaikan seluruhnya. Kalian amati terutama di bagian contoh teks berpidato. Jangan sampai kalian nanti salah ketika mengerjakan karena sudah ada contoh yang disajikan. Kalau sudah materi artinya siap-siap untuk tugas yang akan dikerjakan. Tugasnya tidak banyak, hanya ada beberapa saja, dan saya yakin kalian bisa untuk mengerjakan. Geser ke slide selanjutnya ya. Sudah ada penugasan, diperhatikan. Penugasan yang pertama ini berisi tentang menyunting struktur teks pidato persuasif agar menjadi pidato yang benar. Jadi, Bu Rita berikan satu teks pidato yang utuh namun strukturnya acak. Silahkan kalian menulis ulang pidato ini kemudian betulkan strukturnya. Jadi kalau di sini strukturnya itu salah, amburadul, Bu Rita memberikan teks yang lengkap strukturnya namun acak penempatannya. Nah, kalian silahkan untuk menulis ulang pidato ini namun dengan struktur yang benar. Tugas ini dikumpulkan kapan, Bu? Yang pastinya minggu depan. Jadi minggu ini kamu menyaksikan materinya, kamu mendengarkan penugasannya, dan minggu depan tugas 1 ini silahkan untuk dikumpulkan ya. Oke. Nah, seperti yang di slide yang selanjutnya, ini adalah lanjutan dari teks pidato itu yang saya maksud tadi. Jadi silahkan diperhatikan, jangan sampai salah. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada penugasan yang kedua. Berdasarkan penjelasan di atas, maka buatlah naskah teks pidato persuasif dengan tema kesehatan. Ditulis dengan struktur dan kaidah yang sesuai dengan tata cara penulisan teks pidato, dilengkapi dengan ilustrasi gambar dan dikumpulkan minggu depannya. Jadi kalau tugas yang pertama tadi dikumpulkan minggu depan, maka ini dikumpulkan di minggu depannya. Jadi tugas ini masih ada waktu 2 minggu untuk kalian mengerjakan. Lama ya, lama. Dan kalian harus selesai karena Bu Dita memberikan kelonggaran waktu yang luar biasa. Di setiap minggunya hanya ada 1 tugas yang dikumpulkan. Jadi silakan disusun baik-baik, disusun rapi-rapi. Nanti silakan dikumpulkan, ditulis di buku tulisnya masing-masing, difoto dengan posisi yang sangat bagus sehingga Bu Dita bisa membaca dan bisa memberikan nilai maksimal kepada kalian. Gitu ya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ini adalah penugasan kalian yang terakhir. Berdasarkan penjelasan di atas, maka silahkan untuk mengerjakan LKS pada halaman 23 sampai 30 Romawi A sampai B, dan ini dicocokkan menunggu video yang akan diberikan oleh Bu Dita. Kalau tugas yang pertama menyunting tadi dikumpulkan minggu depan, tugas yang membuat teks pidato dikumpulkan di minggu depannya lagi, berarti teks penugasannya dikumpulkan di minggu depannya lagi. 3 minggu dari materi ini saya sampaikan. Jadi Bu Dita tidak mau ada alasan kamu belum selesai. Pas di minggu ketiga, Bu Dita akan memberikan video mencocokkan halaman 25 sampai dengan 30. Nanti kalian seperti biasa mendengarkan dan menghitung dan mengumpulkannya dengan tata cara yang Bu Dita berikan. Begitu ya Nak ya. Oke, cukup sekian Bu Dita akhiri. Kalian Bu Dita harap walaupun sekolah daring tetap bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dan tetap jujur dalam mengerjakannya. Bu Dita sudah memberikan kelonggaran waktu yang luar biasa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bu Dita berikan di setiap minggunya. Jadi setiap minggu hanya ada 1 tugas yang dikumpulkan, dan itu pun tidak langsung pada pertemuan ini tugas 1 langsung dikumpulkan, tapi nunggu minggu depan. Sungguh luar biasa kelonggaran ini. Jadi manfaatkan betul-betul, jangan sampai kalian telat dan molor karena sudah cukup
pengampunan yang guru-guru berikan untuk kalian di kelas 7 dan kelas 8. Jadi Bu Rita harap 3 tugas ini dikumpulkan di setiap minggunya tepat waktu. Begitu ya. Cukup sampai sekian, Bu Rita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.